Selamat siang pemirsa, One News TV kembali menemani Anda dengan berita-berita terfaktual dan teraktual. Bersama saya, Ahmad Zubair, dan rekan saya, Siti Nurhaliza, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berita hari ini adalah krisis air di MAN 1 Jakarta. Pemirsa, krisis air di MAN 1 Jakarta disinyalir sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Namun, kini meningkat menjadi terputusnya aliran air di waktu-waktu tertentu. Berikutnya, rekan kami di lapangan, Marcel April, akan mewawancarai narasumber yang mengetahui secara rinci tentang krisis air ini. Saya alihkan kepada Marcel di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcel April Arozak. Saat ini saya berada di MAN 1 Jakarta dan ingin mewawancarai narasumber tentang krisisnya air di MAN 1 Jakarta. Jadi saya ingin menanyakan ke Babe, nih, jadi mengapa bisa terjadinya krisis air di MAN 1 Jakarta, Be? Di MAN 1 Jakarta ini untuk air sebenarnya nggak krisis, cuma kebanyakan jalur-jalur yang dipasang tanpa sepengetahuan teman-teman. Jadi itu air sebenarnya nggak krisis, tapi gara-gara pemakainya aja gitu ya, Be? Kalau pemakaian ya nggak umum, itu yang tadi saya bilang, jalur-jalur yang kita nggak tahu kemana dan tumpuan satu mesin yang nggak sanggup. Nah, jadi harus tambah mesin gitu biar kebagi jalur ini jadi kita supaya nggak krisis. Terus nih, bagaimana cara mengatasinya jika kalau terjadinya krisis air lagi, Be? Kan udah. Nah, untuk mencegah krisis yang dibilang, ya imbauan sih beli lagi mesin baru. Jadi langsung beli nih, Be? Nggak diperbaiki lagi? Iya, tambah mesin baru. Tambah mesin baru. Biar nanti jalur yang blok ini ada. Tanggapan Babe nih ya tentang krisis air MAN 1 ini bagaimana, Be? Kan tadi saya bilang MAN 1 itu sebenarnya nggak krisis air, cuma kurang penambahan mesin air. Dan jalur-jalur yang nggak diketahui sama teman-teman, yang membuat pemasangan itu nggak konfirmasi sama teman-teman yang ada di sini. Jadi kan kita bisa tahu kalau hari ini nyalahin sampai jam sekian, ntar cabut. Kadang-kadang temen yang nggak tahu kan yang cabut, sedangkan itu belum penuh. Akhirnya dipakai berapa jam sudah kering lagi. Itu saja dari saya, itu dari tanggapan Babe sekilas. Itu saja, saya di lapangan. Begitu. Baik, terima kasih kepada narasumber saya yaitu Babe sendiri. Saya Marcel April Arozak melaporkan ke. Terima kasih kepadanya. Selanjutnya, rekan kami di lapangan, Katarina Najwa dan Silva Zulfanarisa akan mewawancari narasumber yang terdampak oleh krisis air ini. Saya alihkan kepada Katarina dan Silva di lapangan. Saya Katarina Najwa di lapangan. Saat ini saya sedang berada di kawasan MAN 1 Jakarta. Sekarang saya akan mewawancarai narasumber yang terdampak oleh krisis air ini, yaitu salah satu siswa yang bersekolah di MAN 1 Jakarta. Sebelumnya silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalan satu-satu. Nama saya John Mario Situmorang. Nama saya Arsya, dipanggil Au. Saya Rafli Ramadan. Saya Mufirus Tuanafi. Saya Satpol. Nama saya Michael. Nama saya Dani. Nah, yang belakang pokoknya tau lah. Apakah saat kalian mulai bersekolah di MAN 1 Jakarta, krisis air ini sudah terjadi? Sudah. Kayaknya udah dari zaman kelas 10 kita udah krisis air. Sudah.
Sudah, tapi belum yang kayak sering kayak sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan hampir tiap hari ya. Tiap juhur. Kalau dulu tuh tiap dari pagi, buset. Emang iya. Betul. Kalau dulu selain krisis airnya habis, biasanya airnya dicampur jadi sama air laut, jadi airnya rasanya aneh gitu. Tahu pernah nyoba ini kan kuah capcay. Kayak gitu airnya waktu kita kelas 10 2 tahun yang lalu. Biasanya kapan waktu-waktu krisis air ini terjadi? Waktu sholat sih, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat asar. Ya, itu paling utama waktu sholat zuhur. Kalau waktu sholat duha, ya jarang-jarang sih. Karena kalau duha biasanya wudhu di rumah, opsional. Ya, kalau duha kita habis subuh. Iya, nggak boleh dong. Sebagai salah satu yang terdampak, bagaimana tanggapan kalian terhadap krisis air ini? Ya begitulah, namanya juga man satu, air nggak ada. Busyarolana. Sebagai saya, tanggapannya saluran airnya harus dibenerin lagi. Udah. Itu bukan apaan sih? Tanggapan saya ini merupakan satu hal yang sangat buruk di Man 1 karena sulit buat anak-anak mau ngapa-ngapain. Pokoknya tanggapannya paling utama itu karena nggak ada air tuh nyusahin. Terus Boker gak bisa. buang air besar nggak bisa, buang air kecil nggak bisa, wudhu pun susah. Intinya nyusahin. Terus ganti saluran air. Dah. Yang terakhir, apa solusi yang bisa kalian sarankan untuk krisis air ini? Paling semoga di kedepannya bisa diperbaikin lagi. Terus pengelolanya ya gitu dah pokoknya dah. Terus kalau udah punya air nih, kadang kan air banyak, jangan boros lah. Gitu, orang mentang-mentang banyak air habis buang air kecil gitu atau apa nggak dimatiin. Yang cewek-cewek buang. Tahu, jangan cuci muka lah. Kamu udah cantik walaupun natural. Ada air habisnya. Ya, menjawab pertanyaan saya, semoga krisis Saya Siva Juvana Risa. Di lapangan berikutnya saya akan mewawancarai narasumber yang terdampak oleh krisis air ini, yaitu siswi di Man 1 Jakarta. Sebelumnya mohon memperkenalkan diri Anda. Perkenalkan, saya Fatima dari kelas F1. Baik Kak Fatima, apakah saat Anda mulai bersekolah di Man 1 Jakarta, krisis air ini sudah terjadi? Dari kelas 10 ya, kalau sekarang kan kelas 11. Dan krisis air ini memang sudah ada sejak dari awal masuk sekolah. Baik, pertanyaan selanjutnya, salah satu yang terdampak, bagaimana pendapat Anda tentang krisis air ini? Krisis air ini sih sebenarnya nyebelin ya. Karena kalau mau sholat kan susah jadinya ya, karena ada alasan ngantri air dulu, airnya habis dan sebagainya juga. Pertanyaan selanjutnya, apa solusi yang bisa Anda sarankan terhadap krisis air di Man 1 Jakarta? Solusi sebagai siswa ini untuk sekolah nih ya. Untuk sekolah mungkin bisa nambahin tempat wudhu yang bagus gitu, yang airnya mengalir, yang ada air bersih juga. Itu aja sih sebenarnya. Baik, terima kasih kepada narasumber saya, Fatima. Saya Siva Juvana Risa melaporkan kembali ke studio. Terima kasih kepada Katarina dan Siva. Berikut berita hari ini menutup jumpa kita pada One News TV kali ini. Saya Siti Nurhaliza dan rekan saya Ahmad Zubair. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa. Ini 3 kali kalau misalnya Sisi tahu. Dia malah nggak tahu. Bersama saya Ahmad Zubair dan rekan saya. Syukur. sebagai salah satu Kalau memang nggak sayang, nggak usah